itu ujian lah dari Allah gitu. Dan masalahnya itu nggak di Jakarta, masalahnya itu di Kendari. Jadi kan apa namanya, kalau kita mau sidang itu kan harus datang ke Kendari ya kan, dan itu kan membutuhkan banyak biaya. Dan gue kan gak cuma gue doang yang datang, tapi ada apa namanya, lawyer gue juga, 2 orang harus ke sana, belum biaya penginapan, makan, stay selama di sana dan sebagainya lah. Nah itu kan butuh biaya. Lama-lama karena gue waktu itu karir gue apa namanya lagi mentok, lagi karena masalah, nggak banyak kerjaan, bahkan banyak kontrak yang diputus. Pada akhirnya simpenan habis juga lama-lama gitu kan, udah jual ini jual itu, pinjem sana pinjem sini. Nah akhirnya pada suatu waktu udah mau sidang terakhir, bener-bener nih nggak punya duit gitu, udah mau pinjem sama siapa lagi udah nggak tahu gitu. Nah akhirnya gue curhat sama Christina gitu, Chris, gue udah bener-bener nggak punya uang karena udah habis-habisan semuanya, gue pinjem dong sama lo boleh nggak? Gue juga lagi ini nih, job lagi sepi, dia bilang gitu. Gue bisa ngasih lo tapi nggak bisa sesuai dengan yang lo minta gitu. Akhirnya dia ngasih gue, terus ya alhamdulillah gitu. Tapi dia rekomendasikan Isdah dia gitu. Lo coba deh telepon Isdah, dia baik banget orangnya. Nah gue udah menafikan rasa malu gue, walaupun gue nggak kenal baik sama Isdah karena memang jarang ketemu di panggung kan. Akhirnya gue telepon istri gue, Krisna, lo tau lah masalah gue seperti ini. Kalau emang lo ada uang 10 juta yang lagi nganggur, gue boleh pinjem nggak? Gue harus berangkat sidang terakhir tuh besok. Lo kapan butuhnya? Sekarang, karena kan sidangnya besok gitu. Oke. Dia nggak pakai bintang lama loh, alhamdulillah. Terus dia, lo nomor rekening lo berapa? Akhirnya gue kasih nomor rekening, dia nggak sampai 5 menit dia udah transfer 10 juta segampang itu gitu loh. Tapi kan untuk mendapatkan orang yang benar-benar bisa ngasih kepercayaan ke kita itu kan melalui tahap juga kan, setelah kita pinjam sana pinjam sini nggak dapat, bahkan ke orang yang terdekat pun juga mental semuanya. Akhirnya ya Allah, akhirnya kesian juga gitu kan, jalan keluar sampailah ke Isda ngasih pinjam 10 juta. Ini gue mesti balikin kapan? Gue bilang sama Isda, udah lo nggak usah pikirin, nanti lo ada punya duit lo balikin. Oh ya sudah, thank you. Udah akhirnya setelah semuanya kelar, alhamdulillah sidang kelar, gue dinyatakan tidak bersalah, gue mulai bisa bekerja lagi, ada uang, gue nyicil ke Isda gitu. Jadi nggak langsung brek 10 juta gue balikin, karena kan memang adanya ya segitulah, ada berapa gue transfer, ada berapa, sampai akhirnya selesai gitu. Jadi gini, ini masalahnya betul udah gue tutup lama banget, 11 tahun yang lalu. Ibaratnya gue pinjem duit sama lo nih, ya kan, lo teman baik gue lah gitu. Nah, tapi ternyata duit yang dipinjemin ke gue itu, waktu itu gue mau pengen buka satu penginapan di Sukabumi, ternyata hasil korupsi dari perusahaannya gitu. Nah kan gue gak tahu apa-apa ya kan, gak tahu apa-apa bahwa itu adalah uang hasil korupsi. Kalaupun gue tahu dari awal kan gue gak bakalan mau dong, ya kan. Nah akhirnya gue disangkut pautkan, gue dituduh pasal 348 kalau nggak salah, itu pasal penadahan uang hasil korupsi. Nah akhirnya yang apa namanya, yang menuduh itu adalah bosnya temen gue itu. Nah akhirnya gue balikin tuh duit ke mana, ke bosnya itu, tapi tetap proses hukum tetap berjalan gitu loh. Nah itu yang bikin gue kalang kabut tuh adalah proses hukumnya itu, untuk membuktikan bahwa gue tidak bersalah. Jadi ternyata tidak bisa serta merta gue balikin proses hukum selesai gitu, padahal udah gue balikin duitnya. Nah seperti itu, jadi gue bener-bener hancur-hancuran waktu itu, apa namanya, secara karir gue jatuh, secara perekonomian jatuh, nama baik jatuh, bener-bener nyungsep, udah bukan jatuh ke tanah lagi tapi masuk ke dalam tanah. Dan juga buat Christina yang merekomendasikan gue untuk pinjem ke Isda, nggak salah orang gitu, bahwa memang ini orang baik dan tulus kasih pinjam gua. Dan ternyata bener, Christina dan Isda sampai sekarang karirnya masih baik-baik aja. Iya banget. Kalau dulu mungkin temen gua ada ratusan gitu ya, sekarang paling mungkin cuma 10-an gitu. Jadi gua berpikir kayaknya gua makin tua nih makin tersaring temen gua. Jadi yang mana yang benar-benar bisa dekat, yang memang benar-benar tulus, kita benar-benar saling bantu, saling support, saling mendoakan. Nah itulah sekarang yang benar-benar jadi temen gua. Jadi titik baliknya tuh pada saat tahun 2009 gitu. Dan tadinya gue banyak berteman kesana kemari gitu kan,
apa namanya, ternyata itu semua bullshit. Mereka tuh berteman cuman kalau kita pas lagi berjaya aja, tapi begitu kita jatuh, bye, selamat tinggal Krishna gitu. Jangan harap di apa namanya di gue mau temenan lagi sama lo, malu gue deket-deket sama lo karena lo berkasus. Itu banyak ya. Ya sambil jalan aja lah, di usia gue yang 51 tahun ini udah nggak terlalu ngoyo lagi gitu. Kalaupun nanti gue harus buka panti jomblo ya nggak apa-apa juga gitu. Tapi insya Allah lah ya, maksudnya ikhtiar tetap, doa tetap, ya tergantung kasihnya Allah aja gitu. Karena memang jodoh kan nggak bisa seperti rezeki juga kan, kalau kita ngoyo, kita ngejar, belum tentu juga saat itu juga dapet gitu. Ya jodoh itu kan bagian dari rezeki, jadi gue pikir ya gue doa dan ikhtiar aja. Kenapa? Ikhtiarnya seperti apa? Ya begitulah, kayak lo aja udah gimana sih? Ya kadang-kadang gitu dikenalin sama teman-teman gitu kan. Chris nih gue sama-sama jomblo nih. Kalau emang lo cocok ya lo silakan jalan terus gitu. Tapi sejauh ini kan ya pada akhirnya cuma jadi temen aja, jadi sahabat aja gitu, rata-rata seperti itu. Ya mungkin juga faktor usia gue juga udah lama nggak ada pasangan. Jadi menurut gue, kalaupun gue harus menghabiskan masa tua gue seorang diri ya nggak apa-apa juga gitu. Selama ini gue juga udah berlatih lah untuk hidup